Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang sejuk ini, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang telah menggerakkan hati kita dan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk menunaikan salat subuh, salat yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk bersama-sama sejenak duduk di dalam majelis ilmu, di dalam majelis nasihat. Apabila amalan-amalan ini bisa kita laksanakan secara konsisten, secara kontinu, secara istiqomah, mudah-mudahan menjadi sarana perbaikan diri kita semuanya, sehingga dari hari ke hari kualitas keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana dan sebab husnul khotimah bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan dengan amal-amal kita sampai kita sendiri yang bosan. Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau bersabda, innallaha la yamallu hatta tamal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan dengan amal-amal kalian sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Maka untuk mengantisipasi kebosanan dalam beramal, karena secara fitrah, secara sifat asal manusia ada kalanya melakukan sesuatu yang terus-menerus itu bosan, maka di kelanjutan hadis Rasulullah menyatakan, wa inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit, walaupun kecil. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita setiap Selasa subuh di tempat ini, di masjid yang mulia ini, kurang lebih setengah jam, ya, bahkan tidak sampai setengah jam. Yang lama adalah ngopi dan ngobrolnya, ya. Alhamdulillah ada kesempatan kita lebih akrab. Namun kalau itu kita pertahankan, kita istiqomah 30 menit setiap sepekan sekali, atau mungkin di tempat lain, maka dengan rutinnya itulah yang mudah-mudahan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Karena Rasulullah telah menegaskan, inna ahabbal a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Apalagi bila terus-menerus dan besar, ya. Namun setidaknya poin intinya adalah terus-menerusnya, bukan besar atau kecilnya. Hanya saja Rasulullah menegaskan biasanya amalan-amalan yang besar itu memberatkan dan juga membuat bosan, maka amalan-amalan yang ringan yang terpenting adalah rutinnya, terus-menerusnya. Sehingga mudah-mudahan kita selalu terjaga di dalam keimanan
dijaga di atas keislaman sampai ajal mendatangi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Dan pada pagi hari ini sudah masuk kepada inti kitab sesuai judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kita akan membahas dari pekan ke pekan bila diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puluhan tanda-tanda kecil kiamat. Dalam kitab ini ada 56 tanda-tanda kecil yang akan kita bahas satu persatu. Kita bagi dua, yaitu tanda kecil dan tanda besar. Asyratus sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Asyratus sa'atis sughra allati dzakaraha al-ulama'u katsiratan jiddan. Wa qad dzakartu huna minha ma thabata bis sunnati annahu min asyratis sa'atis sughra wa taraktu ma lam yathbut. Kata beliau penulisnya, ini sebagai prolog ya di bab ini, tanda-tanda kiamat yang termasuk tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya para ulama menyebutkan tentunya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hanya para ulama mengumpulkannya. Tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh para ulama itu sangat banyak. Artinya beliau mengatakan bahwa bukan hanya beliau saja yang menulis kitab tentang tanda-tanda kiamat. Kitab lainnya yang jadi referensi diantaranya kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitani wal Malahim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, kemudian beliau juga menegaskan bahwa para ulama yang menulis kitab-kitab tentang tanda-tanda kiamat begitu banyak, namun kata beliau, sungguh saya hanya menulis apa yang ditetapkan menurut sunnah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kecil kiamat. Dan saya meninggalkan apa-apa yang tidak kokoh, artinya beliau menyortir. Beliau memilah dan memilih mana hadis-hadis yang sahih, mana yang dhaif atau maudhu atau munkar dan lain-lainnya. Sehingga kitab ini yang seperti di awal saya sampaikan adalah sebuah tulisan dari disertasi beliau ketika mengambil pendidikan pasca sarjana di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kitab ini adalah sebuah karya ilmiah pada asalnya yang sudah ditelaah, diteliti cukup lama, dikaji ulang, diajukan kepada para guru besar, kemudian dipilah dan dipilih mana dalil yang benar-benar valid, mana yang tidak. Sehingga beliau berusaha berjuang untuk mengumpulkan dalil-dalil yang sahih-sahih saja. Sehingga kita tinggal menikmati hasilnya, yaitu kita hanya membacanya dan tidak perlu repot-repot memilih-milih. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian betapa panjangnya waktu, betapa banyaknya tenaga, energi, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan oleh para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Sementara kita tinggal membacanya. Bahkan mungkin sebagian dari kita tinggal mendengarkannya. Ya, bagi tugas ya Pak, saya yang membacakan, Bapak-bapak Ibu-ibu yang mendengarkan. Kalau mau membaca juga boleh, silakan. Ya. Ada kitabnya tinggal beli ya, baik yang berbahasa Arab gundul ataupun yang terjemahan, ada dua-duanya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang juga baca sendiri, mungkin ada yang baca bisa bahasa Arab, kadang meraba-raba menerjemahkannya, karena kadang apa yang diinginkan penulis berbeda dengan yang kita baca. Atau bahkan kita baca terjemahannya, ya, namanya terjemahan memindahkan bahasa saja, kadang kita nggak mudeng. Beda tulisan asli ulama Indonesia, ustadz-ustadz di Indonesia dengan terjemahan. Kadang kita butuh energi lebih dalam memikirkan ini maksudnya apa. Nah, ternyata
panjenengan dipermudah lagi karena tinggal mendengarkan ceramah gitu ya. Tidak usah mencari hadis-hadisnya, tidak usah mengumpulkannya, tidak usah membacanya, cukup mendengarkan. Dan kalaupun kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah, sudah kurang apa ya? Alhamdulillah ya Pak, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita potong kompas ya, potong kompas sehingga tinggal mendengarkan, memahami, mengamalkan gitu ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau juga secara jujur mengatakan di sini bahwa saya menyusunnya beberapa puluh tanda-tanda kiamat dan saya tidak tahu urutannya. Ya. Artinya tidak selalu nomor satu lebih duluan dari nomor dua. Ya. Beliau mengurutkan belum tentu secara kronologis waktunya. Ya. Namun beliau berjuang keras untuk mengumpulkannya, terutama tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Itu kan bisa dipetakan Pak. Kalau yang sudah terjadi ini ada dua usaha dari para ulama. Yang pertama, apa benar tanda ini sudah terjadi? Ini perlu pemahaman yang mendalam. Karena banyak juga para ulama yang mungkin ada kesalahan dalam mengaplikasikan. Disebutkan tanda kiamat A sudah terjadi padahal bukan itu maksudnya, ternyata belum terjadi. Nah, ini butuh perjuangan dari para ulama. Sehingga yang pertama yang diusahakan para ulama adalah tanda ini sudah terjadi atau belum, atau sedang terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, kira-kira memang tidak bisa sebuah kepastian, namun bisa dicari dalam sejarah mana yang lebih dulu dan yang mana yang setelahnya. Sehingga intinya dalam kitab ini beliau secara jujur mengatakan saya tidak mampu mengurutkannya secara detail. Misalkan 57 tanda, yang pertama dulu ini, baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-20, yang ke-30. Beliau hanya berusaha keras mencari referensi-referensi lain, terutama dikaitkan dengan masalah sejarah. Oh, ternyata ini terjadinya tahun sekian. Misalkan saya ambil contoh, tanda yang ini muncul tahun ke-100. Sementara yang ini tahun ke-110, berarti urutannya lebih dulu yang tahun ke-100. Maka tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi lebih mudah dipetakan. Oh, ini sudah terjadi tahun sekian. Kemudian berikutnya tahun ini, di zamannya siapa, dijelaskan begitu. Adapun yang sedang berlangsung pada hari ini, maka kita pun kesulitan lebih dulu mana. Sebagai contoh, tanda kiamat itu diantaranya misalkan banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian merajalelanya zina, banyaknya yang minum minuman keras. Mana yang lebih dahulu kita juga nggak tahu. Bisa jadi barengan, bisa jadi beruntun dan sebagainya. Maka ini bukan perkara yang terlalu perlu kita pikirkan ya, kecuali yang sudah terjadi kita lihat dari sisi sejarah. Nah, apalagi yang belum terjadi, maka juga tidak bisa diurutkan secara pasti. Bisa dipastikan secara urut kalau ada dalil. Namun dalam hadis-hadis Nabi tidak disebutkan oleh Rasulullah nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, sampai nomor 50 ini, tidak disebutkan seperti itu. Hanya ada beberapa penggalan hadis, oh ini dulu muncul baru yang berikutnya. Sebagai contoh yang gampang, tanda besar kiamat dalam kitab ini disebutkan ada 9. Dalam hadis Nabi tidak ada yang lengkap 1 sampai 9. Ada yang beberapa penggalan 1, 2, 3 gitu. Sebagai contoh, jelas sekali kemunculan Imam Mahdi lebih dulu daripada turunnya Nabi Isa dan Dajjal. Karena ada penjelasan dan penjabaran dalam hadis, Imam Mahdi memimpin perang kaum muslimin, kemudian muncul Dajjal dan Dajjal tidak bisa dikalahkan. Barulah turun Nabi Isa. Maka dalam hadis disebutkan secara urutan hanya sebagian saja. Ya. Sebagai contoh lagi, penaklukan Konstantinopel di akhir zaman ini terjadi sebelum munculnya Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal. Karena dalam hadis Nabi, ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel, saat membagi-bagi ghanimah, ada yang berteriak, Dajjal sudah keluar ini. Maka mereka meninggalkan ghanimah itu lalu menuju Dajjal.
untuk melawannya, untuk memeranginya. Itu artinya penaklukan Konstantinopel lebih dulu daripada kemunculan Dajjal. Kemudian kita urut lagi, penaklukan Konstantinopel ini setelah perang Armageddon, setelah perang Malhamatul Kubro. Kenapa? Karena pada peristiwa perang Malhamatul Kubro, di mana kaum muslimin melawan Bani Asfar, Amerika, Eropa dan sekutunya, itu 80 negara dengan pasukan sejumlah 960.000, hampir 1 juta musuh. Maka sebagian pasukan Bani Asfar itu mati dalam pertempuran tersebut, sebagian melarikan diri, sebagiannya ditawan dan masuk Islam. Sehingga pada peristiwa penaklukan Konstantinopel, yang menaklukkan Konstantinopel adalah pasukan muslim dari Bani Asfar, dari bangsa Romawi, yaitu Amerika dan Eropa dan sekutunya, yang masuk Islam kemudian jadi pasukan menyerang Konstantinopel. Jadi bisa kita urutkan hanya beberapa penggalan saja, tidak secara lengkap 1 sampai 9. Maka intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, penulis secara jujur mengatakan bahwa saya tidak tahu secara detail urutan-urutannya secara pasti, hanya bisa mencari, memetakan berdasarkan tulisan para ulama yang lain, terutama yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru prolognya dalam bab ini. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi adalah bahwa kita harus meluruskan pendapat bahwa tanda kiamat semuanya jelek. Tidak selalu begitu. Memang mayoritas bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah keburukan-keburukan. Ya. Di sini beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi at-tanbih alaihi aidan anna ba'dhan nas yafhamu min kauni syai'i min asyrati sa'ati annahu mahdhurun wa mamnu, wa hadhihi al-qa'idatu ghairu musallamah. Fa innahu laisa kullu ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi min alamati sa yakunu muharraman aw madmuman. Jadi harus hati-hati bahwa ada sebagian orang yang memahami bahwa tanda-tanda kiamat itu seluruhnya keburukan. Maka beliau menegaskan ini adalah kaidah yang tidak benar, ya. Karena tidak semua tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Rasul itu semuanya perkara haram gitu, tidak semuanya perkara yang jelek, ya. Tidak semua. Ya. Di antaranya Rasulullah menyatakan di antara tanda-tanda kiamat itu nanti di akhir zaman jumlah wanita 50 dibandingkan 1 laki-laki. Ini haram atau keburukan atau kesenangan, Pak? Panjenengan banyak wanitanya senang apa buatan? Seneng tapi nggak bisa nambah, ya. Saya ketrek tapi pancet siji, ya nggak apa-apa. Sabar 1, itu rezeki dari Allah, ya. Nah ini tidak selalu bentuk keharaman dan larangan. Contoh lagi, wafas syawal mal, banyaknya harta yang terjadi 2 kali dalam sejarah Islam. Yang pertama di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana karena keadilan beliau, karena kesolehan beliau sebagai khalifah, sehingga rakyatnya itu kaya raya, dibagi-bagi sodakoh mereka menolak. Sampai beliau punya program 0 saldo, ya, beliau programnya 0 saldo di Baitul Mal, supaya manfaatnya terasa bagi kaum muslimin. Namun suatu ketika beliau melakukan sidak, ya, inspeksi mendadak, beliau marah karena ternyata harta di Baitul Mal menumpuk banyak sekali. Dipanggil petugasnya, kenapa ini? Bukankah instruksi saya harus saldo 0 dibagikan untuk kaum muslimin, jangan ditandon-tandon, ya. Maka kata petugasnya, wahai khalifah, mohon maaf, kami sudah keliling ke pelosok kampung-kampung, kami bagi-bagi, mereka banyak yang menolak karena mereka sudah makmur hidup. Ini pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang keliling bagi-bagi sodakoh, banyak yang nolak. Kalau sekarang yang keliling nyari sodakoh nggak dapat. Berarti jauh sekali, Pak, ya. Insya Allah. Nah yang kedua, nanti di zaman Imam Mahdi, setelah pertempuran selesai dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Allah keluarkan seluruh perbendaharaan bumi.
Dan ini sebuah berita yang menggembirakan bagi para petani dan peternak. Karena nanti setelah kemunculan Imam Mahdi, kemudian disusul dengan adanya Dajjal, lalu Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian kaum muslimin menang, lalu kehidupan di dunia damai, sentosa. Kemudian Allah juga suburkan tanaman maupun peternakan. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa ada di antara manusia nanti yang bersembunyi, berlindung di bawah kulit delima. Delimanya besar-besar. Jadi panjenengan bikin kanopi dari delima. Nggak usah pakai galvalum, ya Pak. Maka dimakan dulu delimanya, wah ini buat payung begitu. Saking besarnya, dan itu sangat mungkin. Bukan sangat mungkin, memang pasti. Rasulullah mengabarkan demikian. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan bahwa susu sapi gemuk-gemuk, jumbo-jumbo, besar-besar. Ya, kemudian juga sapi menghasilkan susunya, kambing, bahkan satu ekor kambing satu kali memerah bisa untuk keluarga besar, ya cukup. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti binatang-binatang peliharaan termasuk ayam, kambing, sapi akan besar-besar, jumbo-jumbo. Termasuk juga buah-buahan. Sehingga makmur kehidupan. Dan kata Rasulullah, ada orang yang keliling membagi-bagikan emas untuk sedekah, lalu mereka mengatakan kami nggak tertarik, udah punya. Nah, itu akan terjadi 2 kali. Maka ini bukan keburukan, ya tentunya. Sehingga tidak semua tanda kiamat itu selalu buruk, dan tidak semua tanda itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian juga beliau menuliskan di sini, fa inna tatawulal ri'a fil bunyan. Contohnya lagi lainnya adalah saling meninggikan dalam bangunan. Saling meninggikan dalam bangunan. Ini diharamkan atau tidak, Pak? Bikin loteng, Pak? Diharamkan apa buatan? Tidak ya, Pak. Mau jenengan loteng mau 3, mau 4, mau 5, tidak dilarang di dalam Islam, ya. Selama itu dibutuhkan, kalau memang diperlukan, ya. Tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Beliau menulisnya, ini contoh tanda kiamat, yaitu orang-orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, kecuali kalau meninggikan bangunan dan tidak ada keperluan di sana, ini beda lagi, ini bermegah-megahan. Tapi kalau memang dibutuhkan, misalkan saya tak bikin rumah tingkat yang atas buat hunian, yang bawah buat toko, ya Bah, Abah ini pasrah, yang atas buat rumah, yang bawah buat toko. Ini kan ada kebutuhan gitu. Maka ini bukan sebuah larangan dan juga bukan perkara yang mazmum, yang tercela. Ini contoh-contohnya. Sehingga kita tidak bisa selalu berpikiran bahwa semua tanda kiamat itu selalu jelek. Namun kita tegaskan bahwa memang mayoritas tanda-tanda kiamat itu adalah keburukan, tapi namanya mayoritas bukan berarti semuanya, ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tambahkan sedikit lagi, masuk pada poin yang pertama di antara tanda-tanda kecil kiamat. Tanda pertama adalah bi'tsatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda di antara tanda-tanda kecil kiamat. Akhbara sallallahu alaihi wasallam anna bi'satahu dalilun ala qurbi qiyamis sa'ah wa annahu nabiyyus sa'ah. Beliau Rasulullah SAW mengabarkan, menginformasikan kepada kita bahwa diutusnya beliau itu menunjukkan betapa dekatnya kiamat. Dan beliau adalah nabi kiamat, maksudnya bukan dalam konotasi negatif, nabi yang diutus menjelang kiamat. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kadang-kadang terlalu berangan-angan panjang, kemudian berpikirnya kehidupan dunia ini masih panjang. Harusnya mindset kita rubah bahwa kalau nabinya ya nabi yang terakhir, berarti kita ini manusia terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa ini sudah akhir dunia. Padahal itu ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari dari Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bu'ithtu ana was-sa'ati kahataini.
Bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus dan antara aku diutus dengan kiamat sedekat dua jari ini. Pernah saya sampaikan pada mukadimah dulu ya, menunjukkan betapa dekatnya antara diutusnya Rasulullah dengan kiamat seperti dua jari ini. Lalu beliau mengisyaratkan dua jarinya itu adalah yaitu telunjuk dan jari yang tengah ya, bukan jempol dengan jari apa ini? Kelingking ya, tapi dua jari ini. Ini menunjukkan dekatnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain ada tambahan wa dhamma as-sababatu wal wusta, lalu beliau merenggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengah beliau ya. Kemudian dalam hadis yang lain an Qais bin Abi Hazim an Jubairah marfu'an, dari Jubairah, hadis ini marfu artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ada hadis kalimatnya mauquf berarti tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai pada para sahabat atau mungkin di bawahnya. Kalau marfu berarti sampai kepada Rasulullah. Inilah istilah hadis marfu. Ada lagi istilah hadis mursal, yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang tabi'in tanpa menyebut nama sahabat. Seorang tabi'in yang tentunya tidak bertemu Nabi mengatakan Rasulullah telah bersabda padahal tidak ketemu Nabi SAW. Ini namanya hadis mursal. Jadi banyak sekali jenis-jenis hadis yang selain yang sahih dan hasan ya. Ada hadis maudhu, palsu, ada hadis munkar, ada hadis dhaif, ada hadis dhaifun jiddan, ada hadis mursal, ada hadis yang mengandung tadlis dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, maka yang kita gunakan sebagai dalil adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan minimal. Adapun hadis yang dhaif, bila ada hadis-hadis lain yang mengangkatnya, maka bisa naik derajatnya menjadi hasan ya. Ya, ada hadis dhaif tapi maknanya sama dengan hadis yang sahih, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi dan seterusnya. Ini sekilas. Maka hadis ini marfu. Bu'istu fi nasmis sa'ah. Kata Rasulullah, saya diutus pada saat angin kiamat sudah berhembus. Disebut nasmi di sini adalah dikatakan wa huwa minan nasim, yaitu awwalu hububir rih ad-dha'ifah. An-nasm dalam bahasa Arab adalah artinya tiupan angin yang pertama dan tiupannya lemah. Jadi saya sering merasakan kalau naik motor menuju Surabaya itu dari mulai Krian itu sudah terasa anginnya semilir. Wah, ini sebentar lagi hujan. Selalu sering kalinya benar gitu. Terasa anginnya semilir. Sebelum angin kencang ya. Biasanya sebelum hujan itu ada angin dulu, dingin seret. Udah terasa gitu, udah gelap, ada anginnya dingin. Wah, ini sebentar lagi turun hujan ini. Kemudian setelah itu agak kencang anginnya baru turun hujan. Nah, maka nasim atau nasmis sa'ah itu adalah angin yang pelan tadi. Sudah ada pemanasan. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, angin kiamat itu sudah berhembus, sudah dekat sekali. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengutip perkataan dari Imam Al-Qurtubi di sini. Qala Al-Qurtubi awaluha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyun akhiruz zaman, nabiyyu akhiriz zaman wa qad bu'itsa wa laisa bainahu wa bainal qiyamati nabiyyun. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Ini saya sangat merekomendasikan bapak-bapak ibu-ibu beli kitab yang berjudul At-Tazkirah. Sudah ada terjemahannya. Kalau nggak salah terjemahannya 2 jilid ya, setebal ini terjemahannya 2. Itu isinya tentang kiamat, tentang alam kubur, tentang alam barzakh, tentang hari berbangkit, tentang kejadian-kejadian di akhirat. Sangat bagus untuk mengingatkan kita semuanya. Nah, beliau penulis kitab ini mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah ya. Jadi judul lengkapnya At-Tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah. Peringatan, pengingat tentang kejadian-kejadian setelah kematian
dan perkara-perkara akhirat. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tanda pertama terjadinya kiamat, tanda pertamanya adalah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dirunut ke belakang, kilas balik, dulu mungkin di zamannya Nabi Adam, di zamannya Nabi Nuh dan lain-lain, mereka memikirkan bahwa nanti itu menjelang kiamat akan ada nabi yang terakhir gitu. Akan ada nabi yang terakhir dan umatnya yang terakhir, itu setelah itu kiamat. Nah, ya, kita berada di situ sekarang itu. Bahkan sudah jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Rasulullah dinobatkan, diutus oleh Allah sebagai Rasul, ini tanda kiamat sudah dekat. Maka sudah 15 abad berlalu di mana Rasul diutus, berarti kita semakin dekat lagi dengan kiamat itu. Maka sungguh beliau diutus dan tidak ada lagi antara beliau dan hari kiamat seorang nabi pun. Sudah nggak ada nabi lagi. Seandainya kalau ada nabi lagi 1, 2, 3, 4, 5 berarti masih panjang. Ini sudah nggak ada. Sudah habis. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, kita adalah manusia yang terakhir. Dan ditutup dalam poin pertama ini dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah satu dari laki-laki kalian. Beliau bukan bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian. Ini berkaitan ayat ini sebenarnya ketika Rasulullah itu dulu dianggap ayah dari Zaid, ya. Sehingga Zaid itu diangkat anak oleh Rasulullah dan nasabnya kepada beliau awalnya, yaitu Zaid bin Muhammad, ya. Zaid bin Muhammad. Lalu Allah menegurnya, walaupun itu diadopsi, walaupun itu anak angkat, tidak boleh dinasabkan kepada ayah angkatnya, tetap kepada bapak kandungnya, Zaid bin Harithah. Maka turunlah ayat ini. Kemudian poin berikutnya adalah Allah mengatakan bukanlah Muhammad itu bapak salah satu laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup nabi. Penutup nabi. Ada pertanyaan yang cukup menarik, kenapa Allah menggunakan khataman nabiyyin, penutup nabi, bukan khatamul mursalin, penutup rasul? Ya. Ini ada maksudnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau rasul, mereka mendapat wahyu dari Allah, kemudian mereka menyampaikannya kepada umatnya dan membawa syariat yang baru, ya, aturan cara ibadah, muamalahnya baru. Itu rasul, dapat wahyu, disampaikan, kemudian membawa syariat yang segar, yang baru. Sementara nabi mendapatkan wahyu, menyampaikannya kepada umatnya, tapi tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan estafet syariatnya para rasul sebelumnya. Jadi perlu kita ralat definisi selama ini kan rasul dapat wahyu disampaikan, kalau nabi dapat wahyu tidak disampaikan. Ini perlu kita luruskan. Maka ini adalah pendapat yang keliru kalau nabi itu tidak menyampaikan, ya. Nabi itu menerima wahyu, menyampaikannya, tapi tidak membawa aturan baru, hanya melanjutkan saja. Kalau ada yang mengatakan bahwa nabi itu mendapatkan wahyu lalu tidak disampaikan, maka yang pertama berarti tidak amanah. Yang kedua, bukankah Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih tentang para nabi? Di antaranya Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepada saya umat-umat. Ini berkaitan hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ditampakkan kepada saya umat-umat. Nah, ada kalimat begini, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya enggak sampai 10. Dan saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya 1 orang, ada yang 2 orang. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut seorang pun. Maka pertanyaannya, kalau tidak disampaikan, gak mungkin punya pengikut.
Berarti Nabi itu dapat wahyu dan disampaikan sehingga punya pengikut. Kalau diambil sendiri tidak ada pengikutnya. Sehingga definisi tentang perbedaan Nabi dan Rasul, bahwa Rasul itu dapat wahyu kemudian disampaikan, sementara Nabi dapat wahyu tidak disampaikan. Ini kita luruskan. Nah, Allah menggunakan kata khatamun nabiyyin, penutup nabi. Karena apa? Dikhawatirkan kalau disebut Rasul sudah nggak ada, tapi Nabi bisa jadi ada. Begitu. Kalau Nabi saja sudah tidak ada, apalagi Rasul. Nah, dipukul rata. Kalau kalimatnya penutup para Rasul, oh berarti cuman Rasul, bisa jadi ada Nabi. Nanti Nabi ya dapat wahyu, kemudian menyampaikannya dan tidak membawa syariat baru, hanya menguatkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menggunakan kata khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sudah nggak ada nabi lagi, apalagi Rasul, begitu. Nah, disinilah kehebatannya Al-Quran, sangat teliti, dari kata per kata teliti sekali. Ya. Sampai-sampai kalimat kata-kata jin didulukan daripada ins. Kenapa? Karena Allah ciptakan jin lebih dulu. Tidak ada yang ketukar gitu. Insyaallah luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulannya pada bab ini bahwa di antara tanda-tanda kecil kiamat, dan ini menjadi tanda yang pertama, adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sudah diutus di tengah-tengah umat manusia, itu menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Karena beliau adalah nabi terakhir untuk umat yang terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau wafat. Maka bila saat diutusnya Rasulullah itu tanda kiamat sudah muncul, maka apalagi kita saat ini yang hidup kurang lebih 15 abad sepeninggalan Rasulullah SAW, sehingga kiamat justru semakin dekat lagi. Sehingga kita terus harus melakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.